Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak Suhat. Bener nggak, Pak Suhat atau Pak siapa itu? Ya. Apakah aman buat aslam? Ya, aslam itu nggak ada masalah, bos. Asam lambung itu jangan kamu ganggu. Percaya sama saya deh. Percaya sama saya. Ya, asam lambungmu itu luar biasa. Jangan kamu ganggu. Sekali kamu mengganggu asam lambungmu akan bermusuhan denganmu. Percaya sama saya. Ya, sekali kamu ganggu asam lambungmu, maka asam lambungmu akan membunuhmu. Karena sekian banyak ya, 60% kematian manusia itu gara-gara asam lambung yang kamu ganggu. Kamu musuhin, kamu usik. Bagaimana orang bisa mengusik asam lambung, Pak Jess? Orang bisa mengusik asam lambung, pertama kamu mulai ganjel-ganjel. Pagi-pagi kamu ganjelin. Ganjel perut namanya. Nah, itu kamu memusuhi asam lambungmu. Nggak usah diganjel, biarin aja. Lebih baik kamu nggak makan daripada kamu ganjel perutmu. Pagi itu asam lambung biarkan, jangan diganggu. Karena apa? Karena kondisi tubuhmu melalui gelombang otakmu, otak kamu dari delta, kamu bangun tidur, itu kondisinya masih delta. Dia akan bergerak dari delta menuju ke theta. Itu kondisi otakmu. Setelah dia bergerak menuju ke theta, maka dia bergerak ke alfa. Setelah dia bergerak ke alfa, baru dia ke beta. Disinilah otak dan seluruh tubuhmu siap. Kamu asupkan makanan, kamu ajak untuk bermanuver, kamu ajak untuk melakukan apapun dalam kehidupan kamu, itu tubuhmu siap. Karena apa? Karena kondisinya di otakmu sudah menuju ke beta. Artinya apa? Kesadaranmu full. Itu kehidupan itu seperti itu. Kenapa tidak perlu makan malam? Ya, tadi saya bilang tidak perlu makan pagi ya. Kenapa tidak perlu makan malam? Karena kondisi otakmu dari beta harus turun ke alfa. Harus turun ke theta. Dan baru bisa deep sleep, tidur nyenyak. Dan ketika tidur nyenyak inilah tubuhmu mengeluarkan melatonin. Kalau kamu tidak mau memelatoninin tubuhmu, izinkan tubuhmu deep sleep dengan cara tidak makan di malam hari, dan dia tidur nyenyak, dan kemudian dia mengeluarkan melatoninnya secara otomatis. Dan itu butuh ruangan yang sangat gelap, itu butuh tidur yang berkualitas, nah sehingga otakmu mengeluarkan kelenjar namanya melatonin. Karena kamu tidak memberikan makan malam, maka tidurnya nyenyak. Dari jam 7 malam, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, sampai pagi lagi. Entah jam 5, entah jam 6, itu masing-masing kamu punya cara bangun tersendiri, atau jam 7, atau jam 8, atau jam 9, itu cara kamu bangun untuk memaintain tubuhmu. Minimal kalau kamu tidak makan malam dan tidak sarapan, maka kamu membiarkan tubuhmu 18 jam kelaparan. Itu akan membuatmu jijak yang kamu tidak pernah bisa pikirkan dengan akal sehat, termasuk masalah lambungmu yang katanya sakit-sakitan ini, termasuk masalah lambungmu yang katanya disebut asam lambung itu. Jam 7 kamu tidak makan, jam 8 kamu tidak makan, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 11 jam kamu tidak makan. Minum aja, tidak ada masalah. Minum satu hari mau puluhan kali, tidak ada masalah. Kalau saya sarankan sih minumnya racikan makcin. Ini saran saya, racikan makcin minumnya. Kenapa racikan makcin? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Dan itu tidak dari makanan. Sehingga kamu bersahabat dengan pankreas. Kamu bersahabat dengan asam lambungmu. Jam 5 pagi, udah 16 jam ya, udah 11 jam ya. Jam 5 pagi, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 17 jam, jam 11, 18 jam kamu tidak makan. Dan itu terbaik. Pasti terbaik. Nah, kamu buatlah peraturan untuk dirimu sendiri. Jam 1 atau jam 12 sampai jam 7 malam ini batas kamu makan. Jadi antara jam 12 sampai jam 7 malam, kamu mau makan apa aja, kapan aja, tidak masalah. Di antara jam 12 sampai jam 7 malam ini. Ini jam waktu jendela makanmu ini. Gitu. Kan kamu nggak mungkin terus jam 7, jam 12 sampai jam 7 malam, kamu mau makan kayak orang gila, kan nggak mungkin.
Ya kalau kamu melakukan itu ya kebodohan yang sangat luar biasa. Dan itu yang dilakukan puasa-puasa di bulan Ramadan seperti itu. Maaf ya, bukan menyinggung puasa dari religimu ya. Tapi cara kamu menjalankan puasa seperti itu membunuhmu sendiri. Makanya puasamu tidak banyak berkah. Puasamu jadi kutuk buat dirimu sendiri. Habis puasa pasti langganan dokter. Kenapa ya? Karena kamu membalikkan jam makanmu dari siang menjadi malam. Resikonya buat kamu sendiri yang bermasalah gitu. Nah, kalau menggunakan puasa yang saya sampaikan ini puasa kesehatan yang sesuai dengan siklus tubuh, waduh itu kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, terutama kamu yang sudah punya masalah degeneratif ya, yang sudah punya masalah metabolic syndrome, yang sudah punya masalah dengan metabolic syndrome, komplikasi, waduh itu mujizat luar biasa itu, kamu alami itu. Kalau mau lebih sadis lagi, saya katakan tidak usah pakai sembayang. Tuh, sadis banget omongan saya. Tidak usah pakai sembayang. Lakukan aja seperti itu, minimal 18 jam kamu tidak makan, dan kemudian makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, dan kamu pilih jam makan. Mau jam 4 boleh, jam 3 boleh, mau jam 4 boleh, mau jam 5 boleh, mau jam 6 boleh, silahkan kamu ambil waktu makan. Yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood. Boleh dicoba tanpa kamu doa apapun, pakai agama apapun, tanpa doa. Kamu lakukan hidup seperti itu. Itu karunia ilahi yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta ke dalam kehidupan manusia. Cuman manusia tidak banyak yang menyadari itu. Sehingga kamu membiarkan tubuhmu binasa sendiri. Dan kemudian rusak. Gara-gara apa? Ya gara-gara kamu selalu mengatakan, wah tidak kuat pak. Wah lapar pak. Tubuhmu itu tidak butuh makan banyak. Tubuhmu itu butuh minum banyak. Itu yang betul. Minum banyak. Nah, dengan cara minum, kamu melindungi dinding lambungmu. Kenapa kok kamu melindungi dinding lambungmu? Karena 4 jam setelah kamu makan, ya, setelah 4 jam kamu makan, lambung berhenti bekerja. Karena tidak ada yang diolah, tidak ada yang dihancurkan. Usus halus berhenti bekerja karena tidak ada yang dicerna. 4 jam kemudian setelah kamu makan. Ini waktu yang paling sakral banget. 4 jam ya. Setelah 4 jam yang kamu makan. Di situ insulin mulai turun, ya. Pankreas mulai membenahi dirinya, duduk manis gitu. Masuk 8 jam, di situ mulai tubuhmu kelaparan. Masuk 8 jam. Makanya kamu tidak perlu asupkan makanan lagi. Kamu tidak perlu asupkan makanan apapun. Asupkan minum. Dan yang terbaik adalah racikan makcin. Kenapa racikan makcin? Sekali lagi, racikan makcin itu nutrisi mikro, mineral, dan vitamin. Nah, dengan kamu minum, dinding lambungmu basah. Dinding lambungmu lembab. Sehingga asam lambung tidak melukai dinding lambung. Dan kalau seandainya itu 8 jam terjadi, maka tubuhmu akan mencari makanannya lagi. Bukan gula, karena gula udah tidak diasupkan. Makanannya tidak diasupkan. Makananmu kan rata-rata kebanyakan gula semua itu. Jajanan gula, cemilan gula, minuman manis, minuman berenergi gula. Apalagi, ayo, tepung-tepungan gula semua itu jajanan semua itu. Kue-kuean itu gula. Nasi itu gula. Kamu mau ganti apapun tetap gula itu. Sehingga itu yang membuat tubuhmu tidak pernah memakan cadangan energi di tubuhmu sendiri. Sehingga nambah terus iya, tapi tidak kamu izinkan untuk dipakai. Nah, cara memakainya, kamu harus mengistirahatkan tubuhmu 8 jam tidak makan. Dan kalau udah seperti itu, maka tubuh akan membuat sebuah perubahan. Dia tidak memakan gula lagi karena gulanya tidak ada. Jadi dia makan apa? Cadangan energi, cadangan kalori di tubuhmu, lemak-lemaknya itu disasar sama dia. Gitu. Nah, kalau udah sampai ke 18 jam, maka sel akan memakan dirinya sendiri. Nah, itu yang membuat kamu sehat walafiat. Makanya saya selalu sarankan minum racikan makcin, kapanpun kamu mau minum silahkan, dan tidak sarapan. Dan tidak makan malam. Itu cara yang terbaik. Tapi kalau kamu makannya hanya malam saja, ya berarti kamu satu hari 24 jam tidak makan. Nah, itu lebih sehat lagi itu. Itu lebih sehat lagi. Dan kamu kalau lakukan berulang, maka tubuhmu lama-lama akan meriset. Karena kebiasaan itu adalah sukses yang sangat dahsyat. Tidak ada sukses tanpa sebuah kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari apa? Repeating, ulangan terus. Dan kalau kamu melakukan itu, itulah suksesmu.
Ya, sehat Jess.